Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eka Setiani Mutia, NIM 721 1419183 dari Akuntansi Internasional 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem manajemen basis data. Hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field data yang bergabung untuk membentuk record, lalu membentuk file. Field data adalah unit data terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada suatu waktu. Record adalah suatu koleksi field data yang saling berhubungan. File adalah koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi field, kode-kode mata kuliah, dan namanya. Basis data adalah sekumpulan file. Definisi umum basis data adalah bahwa basis data merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau Database Management System atau DBMS adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data dan nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Kemudian, terdapat 3 struktur basis data, yaitu yang pertama struktur basis data hierarkis. Struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Struktur hierarkis untuk basis data pada awalnya populer karena ia bekerja dengan baik pada sistem pemrosesan transaksi yang melakukan tugas-tugas seperti pengendalian persediaan, entry pesanan, piutang, dan utang dagang. Alasan lainnya yaitu karena struktur hierarkis memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien, khususnya ketika sebagian besar record di dalam basis data akan dipergunakan di dalam suatu aplikasi. Organisasi ingin seluruh pelanggan mendapatkan tagihan, semua vendor dibayar, dan semua pesanan diproses. Untuk aplikasi-aplikasi ini, struktur hierarkis akan memanfaatkan sumber daya basis data dengan sangat efisien. Namun, ketika para manajer hanya menginginkan sedikit record terpilih saja dan sejumlah besar record di dalam basis data, struktur hierarkis menjadi tidak efisien. Hal ini karena setiap record basis data hierarkis memiliki satu field yang menunjuk pada alamat penyimpanan dari record logis berikutnya di dalam basis data. Kemudian yang kedua ada struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Struktur jaringan memecahkan permasalahan keharusan untuk menarik balik hingga kembali ke cabang yang menyatukan basis data. Yang ketiga yaitu struktur basis data relasional. Jika struktur hierarkis dan jaringan mengandalkan diri pada relasi fisik atau physical relationship di dalam bentuk alamat-alamat penyimpanan, relasi dalam struktur basis data relasional adalah implisit. Relasi implisit atau implicit relationship dapat secara tidak langsung berasal dari data. Konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi tersebut terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam field data yang sama akan mudah untuk dipergunakan dan tentunya dapat dipahami. Contoh basis data relasional yaitu basis data jadwal. Konsep basis data. Konsep basis data atau database konsep adalah integrasi logis record-record yang melintasi berbagai lokasi fisik. Lokasi fisik pada media penyimpanan tidak tergantung pada persepsi pengguna akan lokasi logis.
dua sasaran utama konsep basis data, yaitu yang pertama untuk meminimalkan pengulangan data, yang kedua untuk memperoleh independensi data. Independensi data atau data independence adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan program-program aplikasi yang memproses data. Kamus data atau data dictionary mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Struktur basis data yang dimuat dalam kamus data adalah kumpulan dari seluruh definisi field, definisi tabel, relasi tabel, dan hal-hal lainnya. Nama field data, jenis data seperti teks atau angka atau tanggal, nilai-nilai yang valid untuk data, dan karakteristik-karakteristik lainnya akan disimpan dalam kamus data. Program-program aplikasi yang mempergunakan data tidak akan ikut terpengaruh. Keuntungan sistem manajemen basis data. Yang pertama yaitu mengurangi pengulangan data. Yang kedua mencari independensi data. Yang ketiga mengambil data dan informasi dengan cepat. Yang keempat keamanan yang lebih baik. Kerugian sistem manajemen basis data. Yang pertama yaitu membeli perangkat lunak yang mahal. Database management system untuk mainframe mahal harganya. Database management system berbasis komputer mikro, walaupun harganya hanya beberapa ratus dolar, dapat menjadi pengeluaran yang sangat besar bagi sebuah organisasi kecil. Yang kedua yaitu mendapat konfigurasi perangkat keras yang besar. Kemudian yang ketiga, memperkerjakan dan memelihara staf database administrator. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.